Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di analisa sebelumnya, saya pernah menyampaikan bahwa still can do another higher untuk price. Ya. Eh, di harga ini ya, sampai di area buy, kemudian dia naik. Ya. Nah, kemudian ternyata pada kenyataannya bahwa saat ini di daily Aussie sedang posisi drop dari peaknya di kisaran 7644 hingga low-nya sampai kisaran 69-an, 6921 baru kemudian dia ini masih dia naik ya. Reaksi untuk kenaikan. Oke. Okay. So melihat dari potensi saya jelas berekspekted bahwa kalau ini menjadi satu area wave 3 kemudian 45 bisnis selesai ya, three swing low-nya maka di sini adalah wave 5 53 artinya 5 di dalam 3 ya, 5 di dalam wave 3 otomatis yang ini 5 di dalam wave 3. Oke, di sini ini adalah 5, 3-nya dia wave besar 1 2 3 kemudian ini ABC dia di sini wave 4 ya. Di sini adalah ABC untuk wave 4. Oke. Wave 4 di mana? Saya pakai apa tadi? Ini ya. Ini adalah wave 4 dan sekarang price mencari area di wave 5 di harga ini. Kita coba matikan dulu. Oke. Sekarang price sedang mencari wave 5. Nah, walaupun secara teknikal dia sudah bisa break low di harga ini 12345 mungkin break low di harga ini. Nah, kalau kita perbesar seperti ini, ya, ini kita hapus dulu. Oke, oke, kita hapus. Oke, nah, ya. Ini adalah yang kita dapatkan saat ini price naik terus ya. Dalam daily ini dia bullish ya. Untuk hari ini dia bullish memang. Secara daily dia bullish. Nah, di endingnya kira-kira di harga berapa? Apakah ini sudah akan ending atau bagaimana? Nah, ini. Melihat dari secara daily potensi di 1 2 3 4 5 maka bisa saya bilang bahwa ini sedang akan mencari wave 5 di area ini. Jadi masih still can do another low lagi kalau kita mengambil dari harga ini ya. Nah, dari harga ini ya, peaknya ini ya. Ini dia masih akan turun karena ini baru di wave 3. Dia baru selesai di wave 3 ya. Di sini kalaupun dia selesai di harga ini maka ini selesai di wave 3. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua bisa jadi ini yang akan menjadi ini akan menjadi starting point ya. Jadi ada dua plan. Starting point yang pertama di harga ini 12. Kita kasih ini. Ya. Plan pertama adalah 1 tadi. 2 3 2. Nah, ini 3, ini mencari 4 kemudian selesai di 5. Ini plan pertama. Ya. Plan pertama di sini 1 2 3 4 5. Kemudian plan yang kedua ini kita
di harga yang ini. Nah, karena ini terlalu shallow ya. Coba geser ke atas. Ini di harga ini 4, kemudian 5, di harga ini bisa kisaran mungkin di harga ini. Jadi dua plannya adalah itu, sama-sama sedang mencari wave. Kalau yang pertama adalah mencari wave 5, yang kedua adalah mencari wave 3. Jadi ini potensinya. Potensialnya di harga berapa nanti kisarannya, tapi inilah plan yang kita bisa dapatkan adalah di sini. Apakah di EW yang pertama ini, di biru yang pertama ini yang kita cari, price saat ini sedang berada di plan untuk yang pertama di 1 2 3 4 5. Di sini kemudian sedang mencari wave 5, ataukah justru dia sedang starting point di mencari wave 3, tentunya di 6243. Kalau dia di 6243 maka expected-nya masih akan nado low lagi. Jadi kisarannya dia akan drop kurang lebih sekitar 800 poin. Ya. Itu yang plan yang. Nah, saya lebih cenderung untuk mengambil sell stop di harga anggap aja 6936 dengan stop loss di harga yang ini, di atasnya ini dikit lah di 73 ya 7307 7313, dengan take profit jauh di 62 kisaran ini 6251. Ini risk rewardnya 181, bagus sudah. Jadi saya lebih cenderung Aussie akan berada di level ini. Saya lebih cenderung mengambil Aussie di sell stop di 6936. Stop lossnya di 7315. Wis 69 36 73 15. Take profitnya di 6251. Panjang memang. Oke. Oke, jadi itu adalah kecenderungannya yang bisa saya ambil. Lebih baik sell stop di harga ini, di harga bawah ini. Ya. Kita tarik kisarannya ini 6936 ya. 9 anggap aja bisa anggap aja ini 6936. Sell stop di sini, ya kita tarik ke bawah. Terlalu besar. Oke, kecenderungannya adalah saya lebih cenderung seperti ini. Ini sebagai area sell stop. Jadi di area ini areanya sell stopnya di sini. Ya. Oke, saya cenderungnya seperti itu. Oke, bentar. Nah, ini lebih kisaran inilah 73 di atas sedikit lah. Ini stop yang di sini. Lebih cenderung mengambil plan yang kedua, di mana ini baru starting point di wave 1. Sekarang ini wave 2-nya komplit di area ini, kemudian continue low ke 6243. Ini adalah kecenderungan yang dengan open yang otomatis sell stop di daily. Oke. Ini adalah plan yang saya bisa ambil. Kemudian saya akan coba membuka lagi di H4. Kita coba lihat di H4-nya seperti apa. Oke. Sepertinya juga tidak akan begitu banyak berubah ya. Karena memang ya di sini memang
bearish engulf ini sepertinya akan dimatikan oleh adanya ini bullish ya. Sepertinya it's look like-nya seperti itu. Jadi sepertinya akan dimatikan oleh ini. Dia punya bullish di harga ini. Oke, sepertinya akan bermain seperti itu. Tapi sekali lagi fase ini masih belum, dia masih di apanya, dia masih belum selesai. Jadi potensinya masih terus. Makanya saya tempatkan di sell stop lebih baik di harga ini aja, sell stop nggak ada masalah. Memang range-nya jauh sih, sekitar 70 poin ya. Range-nya memang jauh, apalagi dengan stop loss yang sekitar 70 berapa tadi. Memang lumayan tinggi stop loss-nya 70, ya 73 lah. Kita mengambil range-nya kan jauh. Ya, range-nya di 70 di sini ya. Range-nya kan di 73 berapa poin ini? 388. Oke, 388 untuk stop loss-nya. Stop loss-nya di 388, 390-an lah poin. Tetapi untuk take profit-nya pun juga di kisaran 500 lah ya. Cukup secara risk reward bisa dibilang dapat lah. Secara risk reward bisa dibilang dapat lah. Oke. Oke, sebentar. Saya coba. Saya coba bongkar dulu. Kisarannya sebetulnya oke lah. Dikasih 61 saja. Oke, ini kaitannya kalau New Zealand pasti kaitannya nanti dengan Aussie, tentu kaitannya dengan New Zealand. Jadi hampir sama, dua pair ini hampir sama dia punya range ya. Oke. Nah, kalau ini kecenderungannya adalah saya lebih suka sell limit di saran ini. Ya, sudah dapat. Nah, ini ya. Stop loss-nya di 6590. Ini di 61 143. Nah, ini kalau ini saya lebih cenderung seperti ini. Nah, stop loss-nya tentu di atas. Ini plan yang pertama. Ini plan pertama seperti itu. Oke. Kemudian plan kedua, New Zealand ini di sini, di harga low-nya dia punya. Plan kedua di harga low di 6284 atau 6280 dengan stop loss di harga ini tidak usah terlalu tinggi, 6476. Nah, stop profitnya di
60, sorry 60 50 ya, 60 50 aja lah. Jadi agak lebih. Kalau yang kedua ini agak lebih dalam, 60 50 60 50. Ini kita baca segini. Jadi ini adalah plan yang kedua. Plan yang kedua nanti tergantung dia mau yang ngambil yang range berapa, tapi yang jelas kita punya dua plan. Sell stop sell limit di harga 6380-an, kemudian sell stop di 6280. Tergantung mana yang di. Dengan risk reward yang kedua-duanya cukup bagus. Pertama adalah di 1.36, risk reward yang kedua adalah di 1.15. Jadi masih di dalam range yang cukup ya secara range cukup bagus lah. Oke. Ya teman-teman, itu sedikit analisa tentang New Zealand maupun Aussie. Expectednya akan seperti apa, inilah yang kita inginkan. Kalau memang stop loss ya seperti ini, stop loss udah risk reward. Ini risk reward 148, kalau stop loss ya sudah, ini berarti dia stop loss ya. Dia buy di harga ini, kemudian dia ternyata tidak mau naik, malah turun di low sebelumnya, break di previous low, justru harga lebih turun lagi. Dan kisarannya 86 kita stop loss ya, stop lossnya kisaran 86 poin ya, 86 poin untuk stop loss. It doesn't matter ya, lebih baik seperti itu ya, karena memang dari sini expected dia naik, tapi ternyata ya memang sudah naik, tapi tidak sampai di target, dia sudah kembali, tidak sampai di target, dia sudah kembali turun. Kalau kita lihat dari harga opennya sih kisarannya, kalau saya bisa ambil dia dapatnya 61 sebetulnya, tapi ya sudah lah. Oke. Bisa dibilang kita salah. Kalau setelah naik 50 poin tempatkan stop loss di harga open ya 0, atau di atas 50 atau 10 poin di atas harga open ya masih dapatlah 10 poin. Tapi itulah yang terjadi teman-teman. Expectednya masih, ternyata harga turun kena area stop loss. Oke. Itu jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Bye bye, have a nice day.